Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dunia Islam sebagai objek studi antara Timur dan Barat. Sebelumnya ada 3 landasan perbedaan tipologis Barat dan Timur dalam dunia Islam. Yang pertama adalah epistemologis, yang kedua secara ontologis, dan yang ketiga landasan filosofis secara aksiologis. Yang pertama secara epistemologis. Dapat kita pahami, perbedaannya dalam dunia Barat dan dunia Timur adalah landasan ilmiah, empirik rasional, tidak ada justifikasi dari yang non-empiris. Dan secara dunia Timur, landasan ilmiah non-empiris, Al-Quran dan Al-Hadis tempat mengkonsultasikan temuan rasio yang empirik. Ada perbedaan antara dunia Barat dan dunia Timur. Yang pertama adalah ilmu mengutamakan epistemologis dan metodik menurut dunia Barat, dan yang kedua menurut dunia Timur yaitu ilmu mengutamakan ontologis dan aksiologis. Perbedaan yang kedua menurut landasan ontologis dunia Barat dan dunia Timur. Yang pertama adalah dunia Barat manusia sebagai titik pusat alam semesta, antroposentrisme dan sumber serta orientarisme ilmu dan tujuan aktivitas. Yang kedua dalam dunia Timur, Tuhan sebagai titik pusat teosentrik, orientasi ilmu dan tujuan aktivitas. Dan perbedaan yang kedua menurut landasan aksiologis, ilmu adalah power, etika, relatif dan kondisional menurut dunia Barat, dan menurut dunia Timur, etika mutlak dan konstan. Dari kesimpulan perbedaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya peradaban tersebut memperlihatkan bahwa Timur dan Barat adalah dua dunia yang berbeda. Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya mempelajari perkembangan Islam di Barat dan di Timur. Yang pertama adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama samawi terlahir di Timur Tengah, tepatnya di Mekah dan Madinah, yang selanjutnya menyebar tidak hanya di kawasan Timur Tengah, melainkan juga ke berbagai kawasan di dunia, termasuk Asia, Afrika, dan Eropa. Karena karakter kajian Islam di Barat dan di Timur memiliki perbedaan, maka hal ini sangat perlu kita kaji dengan seksama. Alasan kedua adalah di kalangan pemikir Islam di Indonesia terdapat pro dan kontra tentang belajar Islam di Barat. Sebagian ada yang menerima dan menganjurkan, dan sebagian juga ada yang menolak atau melarangnya. Ada pula yang tidak melarang dan tidak pula menganjurkannya. Alasan ketiga yaitu Islam di Barat saat ini bukan hanya dijadikan bahan kajian akademik dan penelitian oleh para calon magister dan doktor pada berbagai perguruan tinggi, melainkan Islam juga telah menjadi ajaran yang dihayati, dipahami, dan diamalkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Keadaan ini merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diketahui dan dijadikan bahan perbandingan untuk kepentingan dakwah dan perkembangan studi Islam. Kesimpulan yang kita bisa ambil adalah studi Islam di Barat ditinjau dari perspektif sejarah. Studi yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia di Barat berlangsung cukup lama. Sekalipun demikian, fokus studi yang dilakukan belum pernah menyentuh secara langsung dengan bidang kajian Islam. Adapun studi Islam di Timur hampir sama terjadi seperti di Barat. Studi Islam di negeri Timur itu juga bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya yang mendapatkan perbedaan. Hal ini wajar karena karakteristik studi Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara faktor kebijakan politik, dinamika sosial budaya, latar belakang pemegang kebijakan pendidikan, perkembangan ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.